Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Hubungan Persepsi Siswa tentang Pembelajaran PAI dengan Motivasi Belajar PAI Siswa kelas 10 di SMA Sains Wahid Hasyim Yogyakarta. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2020 dan ditulis oleh Rifqiatus Sholihah Al-Maihiroh. Yang selanjutnya yaitu latar belakang masalah. Latar belakang penelitian ini adalah terdapat masalah terkait dengan motivasi belajar PAI siswa di SMA Sains Wahid Hasyim yang menyebabkan proses pembelajaran menjadi kurang kondusif. Motivasi belajar PAI siswa SMA Sains Wahid tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah tentang persepsi tentang pembelajaran PAI. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan motivasi belajar PAI dan tingkat persepsi siswa tentang pembelajaran PAI serta untuk mengetahui hubungan antara motivasi belajar dengan persepsi siswa tentang pembelajaran PAI. Populasi penelitian ini adalah siswa kelas 10 SMA Sains Wahid Hasyim, sejumlah 86 siswa. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan purpose sampling, pengumpulan data menggunakan angket, dokumentasi, dan wawancara. Yang selanjutnya yaitu teori pendukung penelitian. Yang pertama yaitu motivasi belajar. Dalam kegiatan belajar dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya penggerak dari diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan yang memberikan arahan pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. Peranan motivasi belajar adalah untuk menumbuhkan gairah, merasa senang dan semangat untuk belajar. Yang kedua yaitu persepsi siswa tentang pembelajaran PAI. Persepsi dapat dilihat dari dua pendekatan teoritis mendasar. Yang pertama yaitu teori bottom up atau bawah ke atas, disebut teori langsung. Dan yang kedua yaitu teori top down atau atas ke bawah, disebut dengan perspektif konstruktif. Penelitian ini menggunakan teori pendekatan konstruktif. Salah satu alasan menggunakan pendekatan konstruktif ini adalah fakta bahwa teori bottom up atau bawah ke atas atau yang berdasarkan fakta mengenai persepsi tidak bisa menjelaskan efek-efek konteks, yaitu metode penelitian. Menurut jenis penelitiannya, jika dikaitkan dengan pengumpulan data adalah penelitian lapangan. Jadi metode penelitiannya dilakukan dengan metode lapangan apabila dikaitkan dengan datanya. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di SMA Sains Wahid Hasyim. Sumber data didapat dari guru PAI dan siswa kelas 10. Teknik sampling yang digunakan yaitu teknik purpose sampling, metode pengumpulan data dengan angket, wawancara, dan dokumentasi. Analisis yang digunakan untuk mencari hubungan antar persepsi siswa tentang pembelajaran PAI dengan motivasi belajar PAI siswa kelas 10. Yaitu hasil penelitian. Yang pertama, deskripsi data persepsi siswa tentang pembelajaran PAI SMA Sains Wahid Hasyim. Dalam tabel tersebut, hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat persepsi siswa tentang pembelajaran PAI siswa kelas 10 SMA Sains Wahid Hasyim tergolong cukup baik. Sebanyak 40,4 siswa
berada pada interval 72/80 berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penelitian kepada beberapa siswa kelas 10 MIPA 1 dan 10 MIPA 2 terkait dengan persepsi siswa tentang pembelajaran PAI. Selanjutnya yaitu deskripsi data motivasi belajar PAI siswa kelas 10 SMA Sains Wahid Hasyim. Hasil kriteria skor. Pada tabel berikut, motivasi belajar PAI dapat diketahui bahwa motivasi belajar PAI siswa kelas 10 SMA Sains Wahid Hasyim berada pada tingkatan baik dengan frekuensi berjumlah 18 siswa. Artinya, siswa kelas 10 SMA Sains Wahid Hasyim memiliki motivasi belajar yang baik dengan persentasi 34,6%. Ini bisa didukung oleh faktor intrinsik dari diri siswa dan ekstrinsik dari luar diri siswa yang dapat mempengaruhi motivasi belajar PAI siswa. Hasil uji hipotesis. Berdasarkan tabel, hasil korelasi tersebut diketahui nilai koefisien korelasi antara variabel persepsi siswa tentang pembelajaran PAI dengan motivasi belajar PAI siswa kelas 10 di SMA Sains Wahid Hasyim sebesar 0,291 dan berada pada tingkat 0,80 per 0,399. Maka tingkat hubungannya termasuk kategori korelasi rendah. Koefisien korelasi lebih besar dari 0,266 pada taraf kesalahan 5%. Sedangkan untuk mengetahui tingkat signifikasi hubungan antar kedua variabel tersebut yaitu dengan pengujian taraf signifikasi angka antar persepsi siswa tentang pembelajaran PAI dengan motivasi belajar PAI siswa kelas 10 di SMA Sains Wahid Hasyim sebesar 0,037. Kesimpulannya, yang pertama yaitu tingkat persepsi siswa tentang pembelajaran PAI siswa kelas 10 SMA Sains Wahid Hasyim Yogyakarta tergolong pada kategori cukup baik dengan persentase sebanyak 40,4% dengan mean sebesar 75,38 dan standar deviasi sebesar 8,421. Yang selanjutnya yaitu tingkat motivasi belajar PAI siswa kelas 10 SMA Sains Wahid Hasyim Yogyakarta tergolong pada kategori baik dengan persentase sebanyak 34,6% dengan mean sebesar 64,92 dan standar deviasi sebesar 10,748. Yang selanjutnya terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara persepsi siswa tentang pembelajaran PAI dengan motivasi belajar PAI siswa kelas 10 SMA Sains Wahid Hasyim. Tanggapan dan saran, yaitu hasil penilaian tersebut diketahui bahwa persepsi siswa tentang pembelajaran PAI memiliki kontribusi terhadap motivasi belajar PAI siswa kelas 10 SMA Sains Wahid Hasyim. Dan sarannya, yang pertama diharapkan pihak sekolah khususnya guru PAI dapat meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan. Pembelajaran yang kreatif dan juga menyenangkan siswa akan berpersepsi baik terhadap pembelajarannya. Hal ini akan berpengaruh positif terhadap motivasi belajar siswanya. Yang kedua yaitu diharapkan pihak sekolah dapat mempertahankan dan selalu melakukan peningkatan motivasi belajar PAI melalui faktor-faktor yang dapat mendukung motivasi belajar siswa, bisa melalui guru PAI, lingkungan sekolah maupun sarana prasarana sekolah. Juga bisa berupa peningkatan metode mengajar, pemberian stimulus atau dukungan orang tua, pemberian reward guna meningkatkan motivasi belajar PAI siswa.
Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Bila mana ada kesalahan dari review jurnal kali ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.